Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aufar Rifki dari kelas 9D, perwakilan di kelompok 2, ingin mempresentasikan tugas PPKN yang berjudul Dinamika Perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa. Dan perkenalkan, ini kelompok saya yang terdiri dari Ariel Januar, Raffi Daral Alfiano, Mariatinka Magdalena, Citra Nur Safira, Zakira Maulia, dan Muhammad Aufar Rifki. A. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. 1. Masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1959. Masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1959 terjadi pemberontakan PKI di Madiun dan pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, pemerintahan Maluku Selatan, Permesta atau Pemberontakan Perjuangan Semesta, Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, dan perubahan RIS menjadi NKRI. Pemberontakan PKI di Madiun. Pemberontakan PKI di Madiun ini terjadi pada tanggal 18 September 1948 dengan tujuan menggulingkan pemerintah yang sah, yakni Republik Indonesia, dan mengganti landasan negara yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Musso. 2. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DI atau TII) terjadi pada tanggal 7 Agustus 1949 dengan tujuan mendirikan negara Islam di Indonesia dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuryo. 3. Pemerintahan Maluku Selatan. Pemerintahan Maluku Selatan pada tanggal 5 April 1950 dengan tujuan mengikrarkan proklamasi Republik Maluku Selatan serta mendirikan Maluku sebagai negara dan lapas dari Republik Indonesia Serikat atau RIS maupun Negara Indonesia Timur atau NIT yang dipimpin oleh Dr. Christian Robert Stephen Soumokil. 4. Permesta. Pemberontakan Permesta yang terjadi pada tanggal 2 Maret 1957 dengan tujuan mendorong pemerintah supaya memperhatikan alokasi biaya pembangunan secara merata, serta memperhatikan tingkat kesejahteraan prajurit dan masyarakat, yang dipimpin oleh Kolonel Vence Sumual. 5. APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Pada tanggal 9 Januari 1949 dengan tujuan milisi dan swasta pro-Belanda yang mendirikan pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Milis ini didirikan setelah demobilisasi dari Kesatuan Depot Spesial Troepen, Depot Pasukan Khusus KNIL, yang dipimpin oleh Raymond Westerling. Perubahan RIS menjadi NKRI. Pada tanggal 19 Mei 1950 dicapai kata sepakat antara RIS dan RI untuk membentuk NKRI sesuai jiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Masih merasa bingung karena apa RIS diubah menjadi NKRI? Sebab RIS tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Sampai Presiden Soekarno langsung ke Yogyakarta untuk menerima kembali jabatan Presiden Negara Kesatuan dari pejabat Presiden RI MR Saat, dan pada akhirnya Presiden Soekarno membubarkan RIS pada 17 Agustus 1950 dan secara resmi kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Masa Orde Lama 1959 sampai 1966. Soekarno Demokrasi. Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara. Tersendatnya pembangunan ekonomi karena sering terjadinya pergantian kabinet, sehingga program pembangunan yang dirancang oleh kabinet tidak berjalan secara utuh.
serta badan konstitusi yang gagal menjalankan tugasnya untuk menyusun Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Namun pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan terhadap Undang-Undang NRI tahun 1945. Beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 diantaranya sebagai berikut. A. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor XX atau 1963 yang menyebabkan kekuasaan Presiden semakin besar dan tidak terbatas. B. Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3 atau 1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. C. Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota DPR sampai GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Pada periode ini terjadi pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh Dipa Nusantara Aidit. Tujuan pemberontakan ini adalah menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat ke negara Uni Soviet serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. 3. Masa Orba 1966 sampai 1998. Masa Orba 1966 sampai 1998 dengan visi melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan dilaksanakan melalui Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun. Program pembangunan tertuang dalam GBHN atau Garis Besar Haluan Negara. Lembaga kepresidenan merupakan pengontrol lembaga negara yang baik yang bersifat suprastruktur, yang lainnya adalah DPR, MPR, BPK, dan MA. 1. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan negara Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPR bertujuan untuk menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Dengan didirikan pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Jakarta. Diketuai oleh Puan Maharani atau PDIP sejak 1 Oktober 2019. Pendiri Soekarno-Hatta dengan anggota 575. Jenis majelis rendah. Pemilihan berikutnya pada tanggal 40 Februari 2024 dan pemilihan terakhir pada tanggal 17 April 2019. 2. MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau cukup disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga itu diusung pertama kali oleh Moh Yamin dengan tujuan agar dapat mempresentasikan sifat khas masyarakat Indonesia yang mengutamakan permusyawaratan. Dengan diketuai oleh Bambang Susatyo atau Golkar sejak 3 Oktober 2019. Didirikan pada tanggal 29 Agustus 1945 dengan pendiri pemerintahan Indonesia. Dengan anggota 711 sampai 136 yaitu anggota DPD. Majelis Dewan Perwakilan Rakyat. Jangka waktu 5 tahun dan jenisnya bikameral. 3. BPK, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Tujuan BPK untuk mengambil alih fungsi Elejemen Rekenkamer atau ARK, Badan Pemeriksa Masa Kolonial Hindia Belanda. Sebuah lembaga yang dibentuk untuk mengawasi dan memeriksa keuangan pemerintah kolonial saat itu. Kantor pusat Jakarta didirikan pada tanggal 1 Januari 1947, Ketua DRIR Ismayatun MTCSVA, pendiri pemerintah Indonesia, anggota pertama Yoman Adi Surdayana, dan anggota kelima Haji Ahmadi Nur Supit. Dasar Hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. MA. Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan negaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dan penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Dengan Ketua Muhammad Syarifuddin, kantor pusat di Jakarta Pusat, dengan didirikan pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan pendiri pemerintah Indonesia dan didirikan dasar hukum yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Infrastruktur. 1. LSM. Lembaga swadaya masyarakat dapat diartikan organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan minat yang besar serta berharga bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam. LSM berkedudukan sebagai lembaga penengah yang menengahi pemerintah dan warga negara dalam berbagai hal. Bisa jadi LSM sebagai telinga untuk mendengar aspirasi masyarakat dan keinginan rakyat. Bisa juga sebagai corong atau speaker dalam menyampaikan aspirasi dan keinginan masyarakat agar didengar oleh pemerintah. 2. Partai politik. Partai politik adalah organisasi yang mengordinasikan calon untuk bersaing dalam pemilihan di negara tertentu. Anggota partai umumnya memiliki gagasan yang sama tentang politik dan partai dapat mempromosikan tujuan ideologis atau kebijakan tertentu. Masa penjajahan Belanda. Masa ini disebut sebagai periode pertama lahirnya partai politik di Indonesia. Waktu itu Hindia Belanda. Partai politik yang paling pertama dibentuk di Indonesia adalah The Industry Party pada 25 Desember 1912 oleh Dawes Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Tejipta Mongkusumo. 3. Organisasi. Organisasi adalah suatu kesatuan dan susunan yang terdiri atas orang-orang dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya seperti sekelompok oleh yang bekerja sama, layaknya asosiasi lingkungan amal, serikat pekerja. Partai politik. PPP, Partai Persatuan Pembangunan, adalah sebuah partai politik di Indonesia. Pada saat pendeklarasiannya pada tanggal 5 Januari 1973, partai ini merupakan hasil gabungan dari 4 partai keagamaan, yaitu Partai Nahdlatul Ulama NU, Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Partai Syariat Islam Indonesia
PSII, dan Partai Muslimin Indonesia Parmusi. Ketua sementara saat itu adalah Muhammad Syafaat Mintaredja. Golkar, Partai Golongan Karya, adalah sebuah partai politik di Indonesia. Didirikan sebagai Sekber Golkar, Sekretariat Bersama Golongan Karya, Sekretariat Gabungan Golongan Karya pada tahun 1964, dan berpartisipasi untuk pertama kalinya dalam pemilihan umum nasional pada 1971 sebagai Golkar Golongan Karya. PDI, Partai Demokrasi Indonesia. PDI adalah salah satu partai politik di Indonesia yang pernah menjadi kontestan pemilu dan merupakan salah satu di antara 3 partai peserta pemilu di era Orde Baru. Reformasi 1998 sampai sekarang. Latar belakang. Mundurnya Presiden Soeharto dilatar belakangi krisis moneter sejak 1997. Kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu tengah sangat melemah dan merosot sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Sejak saat itu, kepemimpinan beralih dari Soeharto ke B.J. Habibie dan terbentuk era reformasi. Tujuan. Maksud dan tujuan diadakan reformasi adalah menuntut turunnya harga-harga kebutuhan pokok yang melonjak tinggi sejak Juli 1997. Menuntut MPR untuk tidak kembali mencalonkan Soeharto sebagai presiden untuk periode ke-7. Menjelang lengsernya Soeharto, para penjabat melakukan perjanjian simbolik dan beberapa langkah kebijakan ekonomi guna mencoba mengatasi keadaan dan mempertahankan kekuasaan. Dampak. 1. Kebebasan menyampaikan pendapat. 2. Masalah di fungsi ABRI. Demonstrasi. 1. Trisakti. 2. Insiden berdarah di Medan 1998. 3. Tragedi Gejayan. 4. Tragedi penjarahan reformasi dan SARA jelang reformasi 1998.